Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri Meliza. Saya bertugas di SMP Negeri 24 Padang dari tahun 2015 sampai sekarang sebagai tenaga pengelola perpustakaan SMP Negeri 24 Padang. Perpustakaan SMP Negeri 24 Padang diberi nama Surya Literasi. Visi dari perpustakaan Surya Literasi menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah yang inovatif, imperatif, pusat informasi, serta sumber belajar terdepan untuk mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan berbudaya literasi tinggi. GTK Hebat, Indonesia Kuat merupakan tema apresiasi GTK tahun 2025. Saya Fetri Meliza dari Tenaga Perpustakaan melakukan praktik baik, yaitu layanan literasi digital podcast kreatif atau yang disingkat dengan Polikatif. Selamat menyaksikan. Perpustakaan SMP Negeri 24 Padang didirikan bersamaan dengan berdirinya sekolah ini pada tahun 1985. Pada tahun 2015, dengan renovasi total, ruangan dan penambahan fasilitas seperti komputer, menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang lebih representatif dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Dan pada tahun 2021, Perpustakaan SMP Negeri 24 Padang diberi nama Surya Literasi dan memiliki akreditasi B. Di SMP Negeri 24 Padang, tingkat kunjungan perpustakaan masih tergolong rendah. Data awal pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 menunjukkan rata-rata kunjungan harian hanya mencapai 15% dari total populasi murid. Berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kompetensi literasi membaca murid SMP Negeri 24 Padang mengalami penurunan pada tahun 2023, di mana peserta didik menunjukkan kesulitan dalam mengelola informasi, mengevaluasi konten, dan merefleksi ide-ide bacaan. Menyediakan layanan literasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja melampaui batas-batas fisik perpustakaan. Inilah momentumnya mengintegrasikan budaya literasi dengan kecakapan digital abad ke-21 melalui inisiatif layanan proses literasi kreatif yang disebut dengan Polikatif. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama, meningkatkan keterampilan digital. Kedua, mengubah fixed mindset menjadi growth mindset pada murid. Ketiga, peralatan produktif. Memiliki studio podcast yang memadai. 4. Menyusun alur kerja yang dapat mengintegrasikan proyek podcast. 5. Memastikan bahwa podcast yang dihasilkan tidak hanya menghibur tetapi juga memiliki muatan literasi. Adapun aksi yang saya ambil untuk mengatasi tantangan dan mengimplementasikan layanan Polikatif podcast literasi kreatif dibagi menjadi 4 fase. Fase 1, persiapan diri dan kemitraan, diantaranya pengembangan kompetensi mandiri mengikuti pelatihan daring gratis tentang basic audio editing. 2. Membentuk tim inti grup Polikatif. 3. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan penuh dan mengundang guru TIK serta guru bahasa Indonesia sebagai moderator teknik dan konten. Fase 2, penyediaan sarana. 1. Ruang arudiksi, mengubah salah satu ruang kelas menjadi perpustakaan unik yang paling tenang menjadi studio mini Polikatif. 2. Optimalisasi alat. Saya membeli dengan anggaran dana BOS yang disetujui kepala sekolah. 3. Memilih platform, memutuskan untuk menggunakan platform YouTube. Fase 3, pelaksanaan program. 1. Episode awal berfokus pada tamu-tamu yang datang ke SMP Negeri 24 Padang seperti dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Polisi, Kecamatan, dan guru-guru SMP Negeri 24 Padang. 2. Mengundang guru dan alumni berprestasi untuk diwawancarai oleh murid-murid kru Polikatif. Fase 4, interaksi kurikulum dan publikasi. Di antaranya kolaborasi mata pelajaran seperti bahasa Indonesia,
Publikasi dan promosi. Setiap episode dipromosikan melalui akun media sosial sekolah dan diisolasikan oleh guru di grup WA kelas dan parenting sekolah. Aksi-aksi ini fokus pada pemberdayaan murid student agency, mengubah perpustakaan dari tempat pasif menjadi laboratorium literasi digital yang aktif dan kolaboratif. Layanan aplikatif podcast literasi kreatif yang diterapkan telah menghasilkan dampak yang signifikan di antaranya. 1. Peningkatan kunjungan. Rata-rata kunjungan harian ke perpustakaan meningkat dari 15% menjadi 40% dari total populasi murid. 2. Rapor pendidikan SMP Negeri 24 Padang mengalami peningkatan khususnya di indikator literasi dan numerik. 3. Perubahan budaya literasi. Terjadi pengeseran dari budaya konsumtif pasif menjadi budaya literasi produktif. 4. Peningkatan kecakapan komunikasi. Tindak lanjut, rencana ke depan adalah mengangkat isu-isu remaja dengan narasumber murid itu sendiri secara terprogram dan terjadwal setiap minggunya, sehingga menjaring lebih banyak talenta dan menjadikan aplikatif sebagai modal layanan literasi digital bagi sekolah lain di Padang. Tenaga perpustakaan sekolah di SMP Negeri 24 Padang telah bertransformasi dari sekedar pengelola buku menjadi kurator konten, fasilitator teknologi, dan pendorong literasi digital. Melalui aplikatif, perpustakaan kini bukan lagi tempat sunyi, melainkan pusat kreasi dan komunikasi yang relevan dengan tuntunan abad ke-21. Inilah bukti nyata transformasi perpustakaan sekolah sebagai jantung literasi yang inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasyuni Harti, Kepala SMP Negeri 24 Padang, menyatakan bahwa perpustakaan adalah pilar literasi dan sumber belajar di sekolah. Dan Ibu Petri Meliza adalah salah seorang motor penggeraknya. Kami yakin bahwa semangat inovasi dan profesionalisme yang selalu Ibu Meli tunjukkan akan menjadi modal kuat untuk meraih hasil terbaik. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viro Handoko, merupakan Kepala Perpustakaan di SMP Negeri 24 Padang. Saya bangga karena ada tenaga perpustakaan dari SMP Negeri 24 Padang mengajukan diri mengikuti Lomba Apresiasi Guru GTK tahun 2025. Mengajukan inovasi layanan literasi podcast. Ini menandakan bahwa perpustakaan SMP Negeri 24 Padang merupakan bukan tempat yang statis, namun merupakan perpustakaan yang berkembang sesuai zamannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu, Bapak semua. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.